I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar bersama mengenai aritmatika sosial materi kelas 7 semester genap. Selamat belajar semuanya. Oke, kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama ada kompetensi dasar, 2 ada materi, 3 ada contoh soal, keempat ada latihan soal, dan yang terakhir ada penutup. Selamat menyimak. Baik, yang pertama ada kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Pada kompetensi 3.9, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial mengenai penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, dan persentase. Kemudian, kompetensi 4.9 yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial mengenai penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, dan persentase. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai harga jual dan harga beli. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Dio membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta rupiah. Karena keperluan bisnis, kemudian Pak Dio menjual kembali tanah tersebut dengan harga 110.500.000 rupiah. Di sini ada pengertian dari harga jual dan harga beli. Harga jual adalah harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang. Kemudian harga beli yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa harga jual dari sebidang tanah yang dijual oleh Pak Dio sebesar 110.500.000 rupiah. Kemudian harga belinya yaitu 100 juta rupiah. Untuk materi yang kedua yaitu ada untung dan rugi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat gambar komputer dengan keterangan by. Misalnya Bulan membeli komputer bekas dengan harga 1.200.000 rupiah. Kemudian Bulan membawa komputer tersebut ke tukang servis untuk diservis dan menghabiskan biaya sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya Bulan pun menjual komputer tersebut dengan harga 1.500.000 rupiah. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa dikatakan Bulan ini mengalami kerugian. Apa itu untung dan rugi? Jika harga penjualan lebih besar dibanding dengan harga pembelian, ini dinamakan untung. Untung sama dengan selisih dari harga jual dikurangi harga beli yang menghasilkan nilai positif. Kemudian jika harga jual lebih kecil dari harga beli dinamakan rugi. Nah, rugi ini sama dengan selisih dari harga jual dikurangi harga beli yang menghasilkan nilai negatif. Untuk lebih memahami pemahaman materi sebelumnya, di sini diberikan contoh soal. Bisa teman-teman lihat pada slide terdapat beberapa gambar, yaitu yang pertama ada gambar pedagang buah. Nah, pedagang buah ini membeli 1 kg buah jeruk dengan harga 4.000 rupiah.
Namun, ternyata buah jeruk tersebut sudah tidak segar lagi. Kemudian, pedagang buah menjualnya dengan harga Rp3.500 per kilogram. Pertanyaannya, apakah pedagang tersebut mengalami untung atau rugi? Kemudian, tentukanlah besar dari keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Kita akan menjawab soal nomor 1. Pertanyaannya tadi, apakah pedagang buah tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, diketahui pada soal, harga belinya Rp4.000 per kilogram. Dan untuk harga jualnya Rp3.500 per kilogram. Karena harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka pedagang tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya, soal nomor 2. Kita tentukan besar dari kerugian yang diperoleh. Dengan cara rugi sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sama dengan Rp3.500 dikurangi Rp4.000. Sama dengan Rp500. Jadi pedagang buah tersebut memperoleh kerugian sebesar Rp500. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai persentase untung dan persentase rugi, di mana lambang yang digunakan dalam persentase untung dan rugi ini menggunakan lambang persen seperti tertera dalam gambar. Bisa dilihat bersama di sini ada 2 orang anak. Ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini bertanya kepada temannya, "Apa maksud dari kedua persentase tadi ya?" Nah, si anak perempuan ini menjawab, persentase itu ada 2, yaitu persentase untung dan persentase rugi sesuai dengan materi kita. Nah, di mana persentase itu nantinya hasil yang diperoleh ketika menyelesaikan suatu masalah persentase itu akan menghasilkan persen. Nah, untuk persentase untung itu menggunakan rumus untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Dan untuk persentase rugi menggunakan rumus rugi dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Untuk lebih memahami apa itu persentase untung dan rugi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada satu lusin pensil yang dibeli dengan harga Rp36.000 dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp39.600.000. Pertanyaannya, berapa persen keuntungan penjualannya? Oke, mari kita perhatikan penyelesaiannya. Harga pembelian itu kan Rp36.000 dan harga jualnya itu Rp39.600.000. Maka besar keuntungannya adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian, yaitu didapatkan keuntungan Rp3.600. Kemudian kita bisa langsung menghitung persentase keuntungannya dengan menggunakan rumus keuntungan yang didapat dibagi dengan harga pembelian kemudian dikali dengan 100% dan didapatkan hasil 10%. Jadi persentase keuntungan yang didapat adalah sebesar 10%. Untuk memahami lebih lanjut, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu ada satu lusin buku yang dibeli dengan harga Rp60.000 dan dijual kembali dengan harga Rp48.000. Pertanyaannya adalah, apakah penjualan mengalami keuntungan atau kerugian? Berapakah keuntungan atau kerugiannya? Mari kita simak bersama mengenai penyelesaiannya. Harga pembelian itu kan Rp60.000 dan harga penjualan adalah Rp48.000. Karena harga penjualan itu lebih kecil dari harga pembelian, maka penjualan mengalami kerugian. Dengan besar kerugiannya adalah harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan, yaitu sebesar Rp12.000. Nah, untuk menghitung persentase kerugiannya yaitu
kita gunakan rumus rugi dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100% sama dengan 20%. Jadi persentase kerugiannya sebesar 20%. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai potongan harga. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Jerik, dia sedang berjalan menuju arah pasar. Dia rencananya akan membeli seikat bayam. Ketika dia sampai ke penjual sayuran, dia melihat seikat bayam dengan harga Rp3.000. Namun karena kondisi bayam ini yang sudah layu, pedagang menjualnya dengan harga Rp2.000. Maka Jerik mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Potongan harga biasa disebut juga dengan rabat atau diskon, dimana ketika kita ingin mengetahui berapa potongan harga yang kita dapatkan, kita bisa menggunakan rumus harga awal dikali dengan persentase potongan harganya. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada William yang ingin membeli sebuah HP melalui store online atau toko online dengan harga handphonenya itu sebesar Rp4.200.000 dan di situ ada keterangan diskon sebesar 15%. Pertanyaannya, tentukan berapakah uang yang dibutuhkan William untuk membayarnya? Mari kita simak pembahasannya. Harga sebelum didiskon itu kan Rp4.200.000. Ada diskon 15%, maka harga diskonnya adalah harga awal dikali dengan persentase potongan harganya atau diskonnya, yaitu 15% dikali dengan Rp4.200.000 sama dengan harga diskonnya itu Rp630.000. Kemudian untuk uang yang akan dibayarkan William, kita bisa gunakan cara harga setelah didiskon itu sama dengan harga sebelum didiskon dikurangi dengan harga diskon, maka didapatkan hasil sebesar Rp3.570.000. Jadi William harus membayar sebesar Rp3.570.000. Kemudian ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.